Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini Selasa 10 November 2020 seluruh penduduk Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Kami mewakili keluarga besar Bincang Sehati Dai TV ini mengucapkan selamat Hari Pahlawan untuk seluruh pahlawan yang ada di tanah air. Nah kalau kita ngomongin tentang pahlawan seperti itu ya, sekarang kan pasti semuanya sudah menjadi veteran. Nah kalau kita ngomongin veteran itu identik dengan lansia. Nah pertanyaannya bagaimana sih cara menjaga kesehatan fisik dan juga mental lansia khususnya lansia veteran. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu peduli lansia veteran. Namun sebelum kita membahas tentang kesehatan mentalnya gitu ya, kita akan membahas dari sisi medisnya atau fisiknya. Kita lihat beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan lansia. Kita lihat yang pertama ya. Mitos atau fakta bahwasanya semua lansia ini daya ingatnya akan menurun. Nah kita tahu ya bahwasanya sering kita dengar di masyarakat ketika orang lansia pasti sukanya pikun, lupa ingatan seperti itu ya, atau kurang ingatannya, menurun seperti itu, Alzheimer, demensia dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya apakah memang semua lansia akan mengalami hal tersebut atau tergantung pada bagaimana pola gaya hidupnya ketika muda? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang kedua. Mitos atau fakta, tak bisa belajar hal baru. Banyak yang bilang gini, aduh kalau udah lansia gitu ya, itu susah banget gitu mau belajar hal-hal baru. Kecuali kalau masih di golden age anak-anak gitu ya, itu belajarnya cepat. Tapi pertanyaannya apakah ketika sudah lansia memasuki usia dengan berbagai macam penyakit degeneratif gitu ya, ini tidak bisa mempelajari hal baru. Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Rentan terkena penyakit. Nah banyak yang bilang juga nih kalau udah lansia itu pasti ringkih gitu ya, mudah banget terserang penyakit, entah karena mungkin karena imunitasnya sudah menurun, degeneratif dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut ke yang keempat. Menjadi tidak produktif. Nah ini mungkin karena berkaitan juga dengan energi, semangat, produktivitas yang ada di dalam tubuh lansia ini sendiri, yang akhirnya banyak yang bilang bahwasanya kalau udah lansia pasti jadi tidak produktif. Tapi apakah ini berlaku untuk semua lansia? Nanti akan kita bahas ya. Kita lihat dari sisi fisik atau medisnya seperti apa. Kita lihat yang terakhir, tidak butuh olahraga. Nah ada yang bilang kalau udah lansia itu pasti udah, kan tadi sudah dibilang ringkih gitu ya. Jadi kalau untuk olahraga ini mungkin agak berat. Jadi biasanya lansia ini tidak butuh olahraga. Tapi apakah memang selalu seperti itu? Padahal olahraga ini bisa bikin tubuh kita sehat. Nah itu dia tadi 5 mitos atau fakta seputar kesehatan lansia. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan lansia. Dan untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rensa SPPD Kager, spesialis penyakit dalam dan juga konsultan geriatri dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, RSPIK, Jakarta Utara. Selamat pagi Dr. Rensa, apa kabar? Pagi, baik. Oke dok, hari ini kita akan Ya, membahas beberapa mitos atau fakta gitu ya dok ya, seputar iya, kesehatan lansia. Kalau ngomongin lansia kan pasti yang udah di pikiran kita itu sebagai orang awam adalah ringkih, mudah terserang penyakit dan lain sebagainya. Tapi apakah memang selalu seperti itu? Akan kita bahas satu-satu ya dok ya. Yang pertama dok, mitos atau fakta kalau lansia itu daya ingatnya selalu menurun dan terus menurun. iya. Oke, sebenarnya kalau menurun itu fakta Hmm. ya. Tapi bedakan dengan pikun atau Hmm. demensia. Jadi itu beda ya. Karena kalau pikun atau demensia itu penurunan fungsi otaknya itu secara global. Jadi bukan hanya daya ingat yang menurun, tapi juga ada gangguan proses berpikir, perilaku, perubahan status mental dan sebagainya ya. Emosinya juga berubah. Nah, kemampuan mengingat atau memproses sesuatu pada manusia seiring dengan bertambahnya usia itu dia akan mengalami penurunan memang, tapi secara bertahap dan harusnya tidak sampai jatuh kepada demensia. Kalau memang faktor resiko dan faktor lainnya tidak ada ya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami demensia. Jadi tidak berarti bahwa semua lansia mengalami pikun atau jadi demensia ya. Jadi kalau menurun masih bisa, tapi seharusnya tidak signifikan sampai harus bisa kalau hanya terkait usia sampai bisa menyebabkan pikun sih tidak ya.
Oke, berarti tidak ada hubungannya gitu ya dengan pikun. Daya ingat menurun mungkin bisa, tapi tidak ada hubungannya dengan pikun atau demensia atau Alzheimer seperti itu. Tapi Tidak selalu, ya, ya tidak tidak selalu. selalu jatuh dalam kondisi demensia atau pikun. Oke, Gitu. tapi ada nggak sih dok kemungkinan ketika orang mengalami daya ingat yang menurun gitu ya. Nah di Ya, ujung-ujungnya the worst skenario-nya adalah bisa menjadi pikun atau Alzheimer atau demensia gitu. bisa. Jadi memang ini salah satu hal yang kami para tenaga medis tuh akan berusaha mencari gitu ya kemungkinan ke arah sana. Jadi memang tidak semua lansia mengalami ini, tapi dengan banyaknya faktor resiko, misalnya ada riwayat stroke berulang contohnya ya, atau ada penyakit kronis tertentu yang sudah menahun dan mungkin ada kalanya tidak terkendali. Nah, ini bisa mencetuskan atau bisa mengarahkan seorang lansia itu untuk mengalami kondisi pikun atau demensia. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih Dokter Rensa. Ini mitos atau fakta dok, bahwa lansia itu tidak bisa belajar hal baru gitu. Mungkin karena kondisi fisiknya sudah mulai melemah hingga akhirnya tidak bisa mempelajari hal baru atau seperti apa nih dok? Iya, ini mitos ya Mas ya. Karena sebenarnya kemampuan atau kapasitas otak pada lansia itu sebenarnya masih bisa untuk mempelajari atau menyerap hal-hal atau kegiatan yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan gitu ya. Namun hal ini juga harus sesuai dengan minat atau interestnya atau mungkin passionnya ya dari lansia tersebut. Jadi nggak bisa dipaksakan sifatnya ya. Jadi kalau dia mau belajar sesuatu yang baru itu murni dari keinginan lansia tersebut. Atau mungkin kita paparkan sedikit dan dia enjoy atau senang gitu ya dengan hal baru tersebut. Jadi kalau misalnya ada lansia yang dulunya mungkin karena kesibukannya saat muda atau saat usia produktif tidak bisa menjalankan hobinya, nah pada saat masuk ke fase usia lanjut mungkin dia mulai kembali memikirkan, kemudian mulai mencoba lagi hal-hal baru tersebut yang barunya dalam tanda kutip ya, karena mungkin dulu pengen tapi nggak sempat atau nggak bisa, saat fase usia lanjut dia coba dan ternyata bisa gitu ya. Cukup banyak lansia misalnya contohnya kebiasaan atau hal baru itu merawat sesuatu, merawat tanaman misalnya ya, berkebun ya, atau mungkin mempelajari bahasa baru gitu ya, kursus bahasa asing yang baru gitu, karena mungkin interestnya atau minatnya itu di bidang tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini mitos, lansia itu bisa belajar hal yang baru sebenarnya. Belajar hal yang baru ya. Sempat juga kayaknya saya beberapa waktu yang lalu ini baca di dok. Kemudian ada orang yang sudah lansia tapi bisa menyelesaikan program doktoralnya seperti itu. Jadi sangat luar biasa gitu ya. Oke dok, kita lanjut. Yang selanjutnya dok. Apakah ini mitos atau fakta bahwasanya lansia ini rentan terkena penyakit seperti itu dok? Ya, rentan terkena penyakit itu fakta ya. Rentan ya. Jadi karena ini terkait dengan banyaknya organ yang mengalami penurunan fungsi. Ya, jadi seiring dengan proses menua atau aging proses, kita tidak dapat pungkiri bahwa ada beberapa organ di tubuh kita yang mengalami penurunan fungsi. Namun kalau cadangan fisiologisnya masih baik, atau dibarengi dengan faktor kebiasaan, gaya hidup yang dipertahankan baik, belum tentu lansia itu semua mengalami penyakit. Ya, jadi rentan iya karena terkait dengan aging proses tadi, tapi belum tentu semua ujung-ujungnya mengalami sakit ya. Ada lansia yang tidak mengalami satu penyakit gitu, ada. Ya, jadi karena dia sudah mempertahankan gaya hidupnya, faktor risiko juga walaupun ada bisa diatasi, nah tidak jadi penyakit gitu di lansia tersebut. Berarti gini dok, ketika mungkin masa mudanya si orang ini mungkin ya, ini orangnya suka olahraga, konsumsi makanan yang sehat, pola hidupnya sehat gitu. Berarti ini sebenarnya kalau dibilang rentan penyakit ya semuanya rentan, tapi risikonya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak bisa menjaga pola hidup sehat gitu berarti ya dok ya? Iya betul. Jadi makanya ini kan kalau di fase usia lanjut
itu kita melihatnya di beberapa tahun atau puluhan tahun flashback belakang. dulu berapa tahun gitu ya. Oke. Apa yang diinvestasikan di tubuhnya. Oke. yang bisa menentukan seorang lansia itu sakit atau bagaimana. Oke, berarti you are what you eat ya. Salah satunya adalah seperti itu. Jadi kita masa tuanya seperti apa tergantung apa yang kita makan dan mungkin kita kebiasaannya seperti itu ya, Dok ya. Kita lanjut yang selanjutnya, Dok. Apakah ini mitos atau fakta bahwa lansia ini pasti tidak produktif? Gimana nih, Dok? Itu mitos. Ya, mitos. Karena begini, sebenarnya untuk produktivitas seseorang bukan hanya lansia ya. Banyak hal ya yang kita kita perhatikan, yang harus perhatikan. Kalau pada lansia sendiri, karena mungkin ada keterbatasan, mulai dari kemampuannya untuk melakukan aktivitas tertentu, sebenarnya itu bisa dimodifikasi. Contohnya, lansia yang mungkin mengalami gangguan untuk berjalan jauh, gitu ya. Mungkin dia mesti memilih aktivitas tertentu yang mungkin tidak perlu banyak berjalan ya, tapi masih ada geraknya dan mungkin skupnya dicoba di lingkungan rumah dulu karena situasi pandemi seperti ini. Jadi aktivitas ringan di rumah tetap dijalankan, kemudian banyak juga lansia yang mencari aktivitas yang ternyata manfaatnya tuh bisa dirasakan oleh di sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya. Ya, jadi produktivitas itu tetap dijaga ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau pada lansia tuh jadi tidak ada kegiatan apa-apa, itu yang tidak boleh justru. Harus ada kegiatan dan mudah-mudahan lebih produktif dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Justru malah tidak boleh nggak ngapa-ngapain ya, harus do something gitu, harus melakukan sesuatu untuk kemudian supaya kinerja otaknya tetap aktif gitu ya, Dok ya. Oke, nah kemudian apakah ini ada hubungan dengan yang mitos fakta kelima nih, Dok? Tidak butuh olahraga, karena orang pikirnya ya udah deh, udah lansia, udah rapuh gitu ya, udah ringkih, jadi nggak perlu olahraga. Tapi sebenarnya kan kalau menilik ke belakang, olahraga itu bertujuan untuk membuat kita menjadi sehat. Nah, lansia kan butuh sehat. Tapi pertanyaannya dengan kondisi ringkih itu apa masih perlu olahraga nih, Dok? Iya, justru ini malah mitos ya. Jadi justru perlu olahraga. Olahraga tadi kan sudah disebutkan banyak variasinya. Aktivitas fisik dan latihan fisik itu keduanya harus ada ya. Aktivitas fisik tuh contohnya kegiatan di rumah ya, ada mungkin membersihkan area rumah atau jalan di sekeliling rumah, itu aktivitas fisik. Latihan fisik itu olahraga. Jadi ini harus dijadwalkan atau dibuat semacam rutinitas ya. Yang dianjurkan memang pada lansia itu sekitar 3 sampai 4 kali seminggu. Durasinya untuk olahraga itu ya setidaknya 50 menit gitu ya, kurang lebih ya, 30 sampai 50 menit itu udah baik. Nah, latihan fisiknya disesuaikan dengan kemampuan fisik lansia tersebut. Jadi kalau anggota geraknya ada masalah, ada radang sendi atau ada pengeroposan dan sebagainya, ada latihan fisik yang bisa ditanyakan ke tenaga ahli ya. Apa sih yang cocok gitu ya. Tidak semua lansia cocok dengan kegiatan olahraga tertentu, makanya ini harus dikonsultasikan ke dokter. Misalnya ke dokter ya, dokter tuh akan melihat secara umum apa sih olahraga yang pas gitu ya. Jadi lansia sangat butuh olahraga sebenarnya. Oke, berarti tidak boleh diem aja, harus olahraga, harus bergerak supaya kesehatan fisiknya terjaga, mentalnya juga terjaga gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Rensa sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semua dari kita sehat, terutama untuk para lansia dan juga veteran yang hari ini merayakan Hari Pahlawan seperti itu ya. Terima kasih, Dok. Selamat pagi, sehat-sehat terus. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, peduli lansia veteran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali.